warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kehidupan setelah beliau mematikan kita sejenak dalam tidur kita. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan nikmat hidup ini untuk senantiasa berbakti dan mengabdi kepadanya. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali beberapa ayat yang Allah sebutkan terkait dengan hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tentunya sekali lagi ini sebagai dorongan untuk kita semua, bagaimana kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Di Quran surat Luqman ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Allah mengatakan, wa in sa'altahum, dan jika engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, dengan suatu pertanyaan, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang menciptakan langit-langit dan juga bumi, la yaqulunna Allah. Mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka orang-orang kafir ini pasti menjawab dengan jawaban Allah. Ternyata dalam ayat ini disebutkan bahwa orang kafir Quraisy, mereka tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Bahkan diungkapkan dengan dua tanda taukid, lam taukid, nun taukid. Artinya itu untuk penegasan bahwa benar-benar mereka jawabannya itu sebuah jawaban yang pasti. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Maka orang kafir Quraisy bertauhid tidak? Bertauhid tidak, Pak? Tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apanya? Allah telah menciptakan langit dan juga bumi. Maka inilah sebagai dorongan bagi kita. Ternyata Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk siapa? Untuk manusia. Karena semuanya Allah ciptakan makum untuk kalian. Kemudian di ujungnya, bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maksudnya apa, Pak? Kan di awal mereka tahu tuh, la yaqulunna Allah, mereka pasti menjawab Allah. Kenapa Allah sebutkan bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi mereka, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Tidak mengetahui tauhid uluhiyahnya. Mereka hanya sebatas tahu Allah menciptakan langit dan bumi, udah gitu. Ibadahnya nggak mau sesuai dengan titah dan perintah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya mereka berbuat syirik kan gitu. Membuat patung-patung disembah. Sampai patung itu sangat banyak sekali di Mekah pada waktu itu. Bisa jadi hadis setiap keluarga itu punya patungnya sendiri kan gitu. Nah, terkait dengan tauhid uluhiyah ini tentu akan dimulai dengan tauhid rububiyah, dengan melihat fenomena alam, ada langit, ada bumi. Gak mungkin tiba-tiba ujug-ujug ada langit, tidak mungkin ujug-ujug ada bumi, pasti ada penciptanya. Mungkin gak ada meja ujug-ujug di sini? Mungkin gak? Gak mungkin, pasti ada yang membuat meja ini. Mungkin gak ujung-ujung tiba ada tukang buat meja? Gak mungkin, pasti ada yang menciptakannya. Begitupun langit dan bumi, tidak mungkin ujung-ujung ada, pasti ada penciptanya. Dan penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal bagaimana titik selanjutnya kita mampu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti salah satu diantaranya dengan ilmu. Dengan ilmu. Orang-orang kafir Quraisy, mereka beribadah kepada Allah tidak berlandaskan ilmu, makanya dikecam salah kan gitu. Maka kaitannya sangat luar biasa. Ilmu itu harus ada ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti akan keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Allah yang menciptakan langit dan juga bumi. Allah menciptakan langit dan bumi, tentu ini mendorong rasa syukur kita. Melihat langit, alhamdulillah kan itu. Bagaimana tidak, langit yang jauh di atas tanpa ada tiang, tetapi sangat luar biasa. Sekali lagi kita merasa tenang, tidak pernah takut ketiban langit kan gitu. Yang ada ketiban durian baru takut kan gitu. Walaupun duriannya kan gantung di pohonnya, tapi takut kan gitu. Takut copot tiba-tiba, lumayan Pak. Kita di bawah pohon durian, duriannya copot, gimana tuh kepala kan gitu. Alhamdulillah, nyaman, tenang. Melihat langit walaupun tanpa ada tiangnya. Dengan Allah menciptakan bumi, ya luar biasa, sangat nikmat berada di bumi. Bayar nggak Pak? Kita tinggal di bumi Allah? Bayar Pak? Pajak mau buat pemerintah, bukan buat Allah kan ya? Kita ngontrak di rumah, ngontrak rumah setahun berapa? 12 juta bayar tuh kan. Tapi kalau Allah bayar tidak? Enggak. Enggak ada dipatok ya, setahun berapa hanya untuk tinggal di bumi. Maka diganti dengan ibadah-ibadah yang lain kan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Saba ayat 1, Allah berfirman, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, yang telah menciptakan apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Kalau barusan Allah mengabarkan kepada kita Allah yang menciptakan langit dan juga bumi. Dalam ayat ini milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walahul hamdu fil akhirah, dan bagi Allah segala puji di akhirat. Wa huwal hakimul khabir, dan bagi Allah pula al-hakim, maha bijaksana, al-khabir, maha mengetahui dengan teliti. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa semua apa yang ada di langit dan apa yang di bumi itu milik Allah.
Kalau orang buat tahu, ya, buat tempe, buat bakso, itu dijual, ya, milik orang lain, berpindah tangannya lewat proses jual beli dan lain sebagainya. Nah, pada hakikatnya semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Kalau begitu, Bapak punya mobil siapa itu? Mobil siapa, Pak? Mobil saya, mobil Allah. Mobil siapa? Mobil sendiri. Bapak ada rumah, Pak? Punya rumah? Punya. Rumah siapa, Pak? Rumah sendiri. Apalagi coba, ya? Apalagi yang Bapak miliki, Pak? Istri? Punya, Pak? Punya. Milik siapa? Milik sendiri. Ya. Maka semua hal yang melekat dalam diri kita, ya, dari peci, pakai baju, pakai sarung yang hari ini kita pakai, itu milik siapa? Milik diri sendiri. Pada hakikatnya semua yang kita miliki itu adalah milik Allah. Makanya kita disadarkan ketika mobil Bapak hilang. Nah, gimana tuh, Pak? Mobilnya hilang gimana? Pusing. Karena milik sendiri jadi pusing tuh, Pak. Ya. Ya, ada rumah, ya, ternyata kebakaran. Gimana tuh, Pak? Sedih. Kenapa? Karena merasa kepemilikan itu milik saya itu. Mobil hilang pusing. Kenapa milik saya? Padahal kalau tuntunan ketika kita terkena musibah, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami sesungguhnya adalah milik Allah dan hanya kepada Allah akan kembali itu. Istri ternyata meninggal, gimana? Jangan nikah dulu, Pak, innalillahi dulu, Pak. Nikah dulu, nikah lagi, ya. Innalillahi dulu, gitu. Kenapa itu milik Allah, kan itu. Nah, di situ, Pak, baru disadarkan apa yang selama ini kita akui itu kepemilikan kita, ternyata pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Kita hanya diberikan apa? Titip-titip, Pak. Semua yang kita miliki hari ini itu adalah titipan Allah. Maka ketika Allah mengambilnya, ridho, Pak? Ridho. Kenapa? Udah itu milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedih manusiawi. Ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, sedih, ya sedih manusiawi, Pak. Tetapi jangan sampai segi kemanusiawian itu terlalu besar sehingga pada akhirnya jadi stres tuh, Pak. Ya, kalau terlalu jadinya nantinya stres. Ya. Makanya udah kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah nanti di akhirat. Kenapa yang hanya disebutkannya fil akhirah, tidak di dunia? Kenapa kira-kira? Kenapa disebutkannya fil akhirah saja, tidak di dunia? Padahal segala puji itu bagi Allah di dunia dan juga di akhirat. Kenapa Allah sebutkan hanya fil akhirah saja? Karena dalam dunia banyak orang yang tidak sadar. Di sini tuh banyak orang yang tidak sadar bahwa semua yang ada di langit di bumi hari ini itu adalah milik Allah. Ya, nanti di akhirat dibuktikan dengan adanya apa? Dihisab, kan gitu. Apa yang kita miliki hari ini dihisab. Kenapa? Padahal itu milik Allah, dibuat untuk apa itu dikerjakan, apa dimanfaatkan dan lain sebagainya. Dan segala puji bagi Allah di akhirat. Maka nanti ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditampakkan kepada kita semua ketika proses hisab, kan gitu.
Allah memperlihatkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, ya, dari A sampai Z, dan kedaulatan satupun. Nah, kita kadang-kadang lupa, ya, menghirup udara itu kan nikmat, kan gitu. Ditampakkan semua kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Dengan ditimbang dengan satu amal soleh kita, ternyata kenikmatan dari Allah itu lebih berat. Dengan Allah Maha Rohimnya, Rahman Ar-Rahimnya, kemudian Allah gratiskan kenikmatan itu. Allah lipat gandakan amal pahala. Maka kata Ibnu Mas'ud kan itu, kata Ibnu Mas'ud itu, sungguh celaka orang yang masuk neraka itu, termasuk dia akal anehnya itu. Kenapa anehnya? Kata beliau, Allah sudah gratiskan rahmatnya, nikmatnya sudah Allah gratiskan, amal solehnya dilipat gandakan, masih saja masuk neraka gitu. Bagaimana kalau dengan Allah tidak gratiskan nikmatnya, Allah tidak lipat gandakan pahalanya? Gitu. Ini sudah Allah gratiskan nikmatnya, lipat gandakan pahalanya, masih saja tetap masih masuk neraka. Berarti apa? Amal jahatnya begitu banyaknya, sangat luar biasa amal jahatnya, maka sehingga dia masuk neraka. Wa huwal hakim, dan Allah Maha bijaksana. Nah, nama yang Allah sebutkan pasti sesuai dengan sifatnya. Nama yang Allah sebutkan pasti sesuai dengan sifatnya. Berbeda dengan manusia, terkadang memberikan nama tetapi sifatnya berbeda dengan namanya. Contoh misalkan bapaknya namanya Aziz. Mohon maaf Bapak Aziz ya. Apa nih Bapak Aziz? Gagah, dijaga Aziz ya. Gagah, colek dikit nangis gitu. Terkadang beda nama dengan sifatnya. Ini contoh Pak ya, contoh, bukan aslinya. Pak Aziz ini gagah. Ganteng Masya Allah. Namanya untung. Namanya untung. Kalau bisnis buntung terus itu, rugi mulu kan itu. Ditipu mah gitu, diutangin mah, rugi terus bangkrut. Padahal namanya untung. Di dunia ada hakim. Hakim pemutus perkara di pengadilan namanya hakim. Apakah sama? Ya, antara nama dengan sifatnya terkadang beda gitu. Terkadang beda. Saya masih teringat salah satu guru saya, guru bela diri gitu. Beliau tugasnya itu, kalau bahasa kita, kalau presiden ada pas pampresnya, beliau itu yang suka menjaga, mengawal ustadz, bodyguard ustadznya. Suatu ketika beliau meninggal karena dibunuh. Ujung-ujungnya yang membunuhnya ini dianggap orang gila. Kasus beliau saya ikuti. Cuma yang membunuh ini karena terdeteksi ada gangguan jiwa, konon katanya ya. Hukumannya cuma 3 tahun. Hukumannya cuma 3 tahun sekian bulan. Yang membunuh Ustadz saya itu. Kemudian setelah dari itu saya baca berita daerah Lampung. Di daerah Lampung itu ada orang yang dia ke salon membuat cukur, laki-laki. Ternyata di salonnya itu dia oleh petugasnya merasa dilecehkan. Ternyata sama kasusnya, dibunuh juga itu ya, dibunuh juga. Yang melecehkan ini petugasnya itu agak katakanlah kebencong-bencongan gitu ya. Bencong laki-laki tapi gayanya sudah gaya perempuan. Karena merasa dilecehkan gitu, akhirnya kesel, emosi, dibunuh. Hukumannya berapa? Hukumannya 8 tahun. Nah,
Kira-kira kasus yang sama pembunuhan, kalau yang dibunuh ustadz itu hukumannya 3 tahun, kalau yang dibunuhnya bencong 8 tahun. Akal nalar saya nggak bisa habis pikir kan gitu. Sederhananya berarti nyawa ustadz itu lebih murah daripada nyawa bencong kan gitu. Itu kira-kira adil nggak ya, memutuskan hukum seperti itu ya. Bahkan kalau dilihat kronologinya seperti dirancanakan ya, pembunuhan ustadz ini ya. Bahkan sempat tuh berapa kali daerah tempat itu ada yang diserang itu ustadz terus tuh ya. Itu kejadiannya sebelum COVID itu sekitar tahun 2020-an sebelum itu ya. Itu Al-Hakim ya. Allah Maha Bijaksana, pasti Allah sesuai memberikan balasan terhadap apa yang dilakukan, dikerjakan oleh manusia. Makanya adanya surga dan neraka itu bagian dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang berbuat baik, iman, amal soleh, ada surga. Sebaliknya orang yang tidak mau iman, ada neraka. Itu bagian dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah pun Al-Khabir, maha teliti. Maha teliti. Kalau manusia jarang yang teliti banget. Naik angkot ya. Contoh misalkan ada rute Cilengsi sampai Cibinong, berapa kosnya? Cilengsi sampai Cibinong 15.000. Kalau Cilengsi sampai Kenari 5.000. Tapi sebelum Kenari dikit 5.000 juga. Setelah Kenari sedikit 5.000 juga. Itu artinya apa? Nggak teliti ya. Kurang telitinya. Artinya kan udah deh sama ratakan saja gitu. Tapi beda Pak. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu perhitungannya sangat teliti ya. Tidak akan ada yang dizalimi sedikit pun, itu ada balasannya. Sampai debu yang dikeluarkan dari masjid nanti ditampakkan balasannya. Debunya mah kadang nggak kelihatan kan, seolah-olah masjid bersih saja kan, di samping nggak ada kotorannya, padahal ada debu yang bertebaran itu keluar. Cuma mata kita ya nggak melihat. Melihat kita kalau duit lah duit keluar, oh iya ada duit gitu ya. Debu mah kadang nggak kelihatan tuh. Tapi itu dalam catatan Allah, dalam pandangan Allah jadi kebaikan, diperlihatkan. Itu salah satu diantaranya Allah Maha teliti memberikan pahala kepada manusia. Gak akan salah, gak akan salah. Begitu telitinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita ya, jangan sampai kita merasa amalan-amalan soleh kita, wah kayaknya nggak diberi pahala, makanya sedikit gitu. Jangan, kerjakan saja, karena Allah Maha teliti. Apa yang kita lakukan pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahkan terkadang beda cara menilai pahala di pandangan kita dengan pandangan Allah, bisa beda. Saya tanya, ada yang infaknya, sodakohnya 1 juta, ada yang infak sodakohnya 5.000. Saya tanya, gede mana? Gede mana? Yang 5 juta, yang 5.000? Yang 1 juta atau yang 5.000? 1 juta. Ternyata yang punya 1 juta itu infak 1 juta. Kenapa? Dia punya uang 10 juta. Yang dia punya uang 10 juta, dia infak sodako 10 juta. Ternyata yang infak sodako 5.000 itu dia punya uang 10.000. Secara nominal gede mana? 1 juta atau 5.000? Pasti nominal itu yang lebih besar adalah 1 juta. Tetapi pahalanya gede mana? Maka pahalanya bisa jadi Pak lebih gede yang
5.000 walaupun dari segi nominal kecil, lebih kecil daripada 1 juta, maka turunlah kaidah nanti al-ujratu biqadril masyaqqah, bahwa kesulitan pahala itu, ganjaran itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Sulit mana mengeluarkan 50% dengan 10%? Lebih sulit yang 50%. Maka jangan sampai meremehkan orang yang infak sodakonya 5.000 rupiah, kan gitu. Nah makanya di sini sangat luar biasa. Terkadang saya melihat orang-orang yang sedang nyari rongsokan, yang melipir ke masjid, ke kotak amal di masjid, apa yang dia masukkan? Recehan, Pak. Kecering, bunyi doa gitu. Berarti recehan yang dimasukkan. Tetapi jangan sampai dianggap remeh. Bisa jadi pahalanya lebih besar daripada pahala kita, karena dia punyanya berapa, masukkan ke kotak amal gitu kan. Nah itu Allah maha teliti. Jangan sampai orang beramal soleh kecil seolah-olah sedikit, dalam mata kita bisa jadi itu besar sekali. Nah, yang berikutnya di Quran surat Fatir ayat 1. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaika rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ardi, yang telah menciptakan langit dan juga bumi. Kalau baca tafsir Ibnu Katsir ada yang menarik, Bang. Ibnu Abbas ini kata beliau, saya gak paham apa yang dimaksud dengan fatiris samawati wal ardi sampai adanya 2 orang Arab Badui cekcok. Maksudnya apa? Ternyata sekali Ibnu Abbas pun untuk memahami Al-Quran ini sangat luar biasa. Padahal bahasa Arab, tapi maksud penjelasan fatiris samawati wal ardi itu apa? Sampai 2 orang Arab Badui cekcok tuh, berkaitan dengan sumur. Satu ngaku ini milik dia, satu lagi ngaku milik dia. Sampai ada ungkapan fatortuhu. Kata orang Arab Badui tersebut, fatortuhu, saya yang membuat pertama kali sumur ini. Oh, fatirus samawati wal ardi ini Allah yang menciptakan langit dan juga bumi untuk pertama kalinya. Gak ada yang menciptakan langit dan juga bumi. Bahkan sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat, gak ada yang mampu menciptakan langit dan juga bumi. Nah itu luar biasa ya. Jadi dari inspirasi cekcok orang Arab tadi baru paham makna fatiros samawati wal ardi, Allah yang menciptakan untuk menyampaikan wahyu. Alhamdulillah, Allah menciptakan Jibril untuk menyampaikan wahyu. Allah menciptakan malaikat tanpa diiringi dengan nafsu. Ya, bedanya tuh malaikat dengan manusia. Malaikat Allah ciptakan tanpa nafsu, kalau manusia Allah ciptakan dengan nafsu. Malaikat pasti taat, manusia belum tentu, Pak. Kalau setan Allah kasih nafsu dan juga kelakuan maksiat gitu. Nah, maka ketika Allah menciptakan malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa malaikat itu taat terhadap perintah Allah, gak mungkin maksiat terhadap perintah Allah. Itu malaikat tuh. Maka ketika Allah menciptakan malaikat kemudian memberikan tugas untuk menyampaikan wahyu, katakanlah kepada Nabi Muhammad gitu, maka pasti wahyu itu benar, tidak mungkin diselewengkan, Pak ya. Tidak mungkin diselewengkan. Bahkan ada orang yang beranggapan sebagian kelompok itu malaikat Jibril salah alamat memberikan wahyu.
Kenapa? Seharusnya wahyu itu diberikan kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Nah itu dari golongan ada anggapan seperti itu kan gitu. Nah, untungnya malaikat akan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin bermaksiat. Kalau tahun baru nih ya, biasanya tahun berapa tuh? Banyak pepasan ke langit, kemudian niup trompet. Kalau saya malaikat Israfilnya mah saya tiup itu kan gitu, sangkakala kan gitu. Kalau untuk ukuran nafsu kan itu berisik amat ini manusia di bumi kan itu, saya tiup aja tuh sangkakala beres kiamat kan gitu. Untung malaikat Israfilnya bukan saya kan gitu. Gak ditiup Pak, karena bukan saya Pak kan gitu. Kalau Allah jangan ditiup, jangan dulu tuh kan. Nggak ada nafsunya Pak. Maka sesuai titah dan perintah Allah. Bagaimana menjaga pintu surga, pintu neraka kan itu. Bayangkan kalau yang menjaga pintu nerakanya malaikat Malik itu bisa disogok Pak gitu. Itu bisa keluar itu cincai sama malaikat Ridwan kan itu. Nih tahanan saya mau jalan-jalan berkudu ke surga gitu. Gak bisa Pak gitu. Maka sudah ditentukan tugasnya masing-masing. Tidak mungkin menyalahi titah dan perintah Allah. Yang di neraka disiksa kan itu, gak ada keluar-keluar kan itu, kecuali izin dari Allah kan gitu. Gak bisa ya. Nah itu pasti itu malaikat itu. Maka bersyukur yang sudah diberikan titah dan perintah oleh Allah itu malaikat ya, bersyukur ya. Allah turunkan wahyu lewat malaikat Jibril pasti benar ya. Tidak mungkin malaikat Jibril korupsi wahyu Pak kan gitu. Jangan semua 114, jangan deh, kasih aja 110 kan gitu. 4-nya dibuat saya kan gitu. Biasa kan proyek kan gitu. Nah, proyek dari atas kan gitu. 100 juta, nyampe ke bawah 10 juta. Ini 10 juta kemana kan gitu kan? Bingung tuh. Kenapa? Malaikat Jibril alhamdulillah proyek menurunkan Al-Quran gak dikorupsi begitu. Sesuai. Nah alhamdulillah ternyata. Kadang ada pertanyaan ya, unik, menarik, menggelitik lah. Malaikat Jibril tugasnya apa? Tugasnya apa Pak? Menurunkan wahyu. Wahyu sudah selesai? Sudah beres? Sudah. Sekarang malaikat Jibril nganggur kan? Atau pensiun? Pensiun. Itu kadang ungkapan-ungkapan pertanyaan unik dan juga menarik, menggelitik gitu. Emang ada malaikat yang pensiun gitu? Emang ada malaikat yang nganggur Pak? Jangankan malaikat Pak, manusia. Gak ada satupun manusia yang tidak bekerja, yang saya yakini sampai hari ini ya. Tidak ada satupun manusia yang tidak bekerja. Semuanya bekerja. Sepakat Pak? Banyak yang tidak bekerja? Banyak. Sekali lagi, banyak yang tidak bekerja Pak? Banyak atau ada? Sampai hari ini Pak, saya yakin tidak ada manusia yang tidak bekerja. Kenapa? Karena tidur pun kerja. Tidur pun kerja. Kerjanya tidur kan? Berarti tidur itu kerja. Ngelamun kerja bukan? Kerja. Dasar tuh ngelamun mulu tuh. Kerjanya ngelamun tuh. Maka gak mungkin manusia saja gak ada yang gak kerja, apalagi malah malaikat. Terus kerjanya apa? Tasbih kan? Yusabihu bihamdika wa nuqaddisulah. Nah itu tugas malaikat. Maka ketika malaikat Jibril beres menyampaikan wahyu, ya udah kesana lagi ya, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uli ajnihatin, para malaikat ini mempunyai sayap. Makna ada yang sayapnya 2, watulata ada yang sayapnya 3, tiga warubahan sayapnya 4 kan gitu. Benar pada sayapnya Pak? Malaikat? Gak tahu? Aduh Pak, ini perjelas sayapnya Pak. Ada, yakin Pak. Walaupun kita tidak
Walaupun kita tidak melihat. Kenapa? Karena ini urusan gaib. Urusan gaib kita tahu dengan wahyu. Yakin malaikat itu ada sayapnya. Sampai malaikat Jibril ketika Isra Mi'raj itu berapa jumlahnya? Jumlah sayapnya berapa? Berapa Pak? Oh, belum pada ngitung berarti ya. Belum pada ngitung, jadi nggak tahu. Dalam hadis disebutkan itu 600 sayapnya. Yakin? Ya, yakin. Itu kata Nabi kan itu. Ya, samina wa ta'na kan itu. Nah, itu makanya perkara-perkara gaib, termasuk perkara gaib yang harus kita yakini. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba wa yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambahkan dalam penciptaannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita mah cukup tahu saja. Kalau tahu imani udah beres. Karena bedanya gaib dengan takhayul kan beda tipis kan itu. Kalau gaib itu ada walaupun tidak terlihat, itu gaib. Takhayul itu tidak ada, cuma ada bedanya dikit. Kalau gaib tidak ada walaupun tidak kelihatan. Takhayul tidak ada tetapi ada. Mungkin nggak ada takhayul berkaitan dengan malaikat. Kalau melihat film Pak, itu ada ya. Menggambarkan malaikat itu seperti bidadari dan itu wanita gitu. Kemudian wanitanya cantik, itu bagian dari takhayul itu. Makanya film itu, kalau film ya, biasanya 99% bohong, 1% wadul ya. Itu film ya. Wa yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Bagi manusia banyak hal yang mustahil. Ya, sekali lagi, bagi manusia banyak hal yang mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil. Ya. Maka termasuk ya, Allah menciptakan malaikat ini sedikit atau banyak? Sedikit banyak? Atau cuma 10 doang Pak? 10 doang kan itu ya. Banyak Pak ya. Allah menciptakan malaikat. Jumlahnya Allahu a'lam. Saya sampai hari ini belum menemukan jumlah pasti malaikat. Apalagi menghitungnya Pak, saya nggak pernah. Jangan menghitungnya, melihat pun belum pernah gitu. Kalau jumlah nabi pernah disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Berapa jumlahnya? Berapa? 124.000. Itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad jumlah nabi. Tapi untuk jumlah malaikat sampai hari ini saya belum baca. Ya minimal banyak lah gitu ya. Jawabannya berapa? Jumlah malaikat banyak kan gitu. Jadi kalau nanti Bapak temukan hadisnya, ya bolehlah kasih tahu saya ya. Nah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha kuasa ya. Makanya terkadang tidak masuk logika manusia. Terkadang tidak masuk logika manusia. Bagaimana hari ini sebentar lagi Idul Adha kita diingatkan oleh kisah Ibrahim. Gak masuk di akal manusia. Mana mungkin Pak ada perintah ya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dari Palestina menuju Mekah, lembah ya. Lembah yang gersang tanpa ada tukang jualan nasi padang, belum ada itu, es cendol nggak ada, gersang panas ya. Kebayang harus ditinggal di lembah dengan anaknya namanya Ismail. Kalau belum akal logika kita itu, wah itu tadi masuk di akal, itu perintah Pak.
Masa iya ada suami yang tega, ya? Suami yang tega menempatkan anak istrinya di tempat yang seperti itu. Mungkin bahasa orang Cilengsi, mungkin ya pakai orang bahasa Cilengsi, tempat jingguan anak kan gitu. Ya, tempat gak mungkin. Tetapi karena ini perintah Allah kan gitu. Perintah Allah untuk menempatkan mereka di tempat seperti itu di Mekah hari ini. Ketika Nabi Ibrahim pergi, sudah sampai ditinggalin pergi kan. Ditanya oleh Hajar, ila aina ya Ibrahim, wah Ibrahim mau kemana? Ujung-ujung tinggalin gitu. Nah Ibrahim tetap berjalan. Ila aina ya Ibrahim mau kemana? Wah Ibrahim, sampai terus berapa kali ditanya, kan noleh-noleh Pak gitu. Karena kenapa? Kalau noleh takut, khawatir ada rasa kasihan. Akhirnya dibawa balik kan itu. Karena perintah Allah terus. Kemudian diganti pertanyaannya oleh Hajar tersebut karena tahu bahwasanya Ibrahim ini bukan manusia biasa. Allahu amaraka bihadza. Wa Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu ini? Baru noleh jawab, iya. Kalau begitu, la yudayyi'un Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Walaupun belum dimasuki akan bagaimana makannya, bagaimana minumnya, tetapi sangat luar biasa rencana dan juga kuasanya Allah. Minum susah, sa'i dulu kan itu, makan nanti ada sa'i. Kayaknya di sana ada air, hari dari Sopak ke Marwah, balik lagi, hari lagi terus sampai 7 kali, ujungnya di Nabi Ismail muncul air. Logika manusia kan baru nggak masuk di akal itu. Ketika kemudian Nabi Ibrahim sudah beranjak agak dewasa, harus menyembelih anaknya. Kira-kira apa? Ada nggak bapak yang tega menyembelih anaknya? Padahal anaknya itu Pak begitu luar biasa, baiknya luar biasa, santunnya, baktinya kepada orang tua. Kira-kira apa? Ada yang tega nggak? Ada yang tega nggak? Jangankan anak yang baik, anak yang masih bandel saja kan nggak tega kita sebagai orang tua nyembelihnya. Ini anak yang baik, anak yang soleh, Pak. Disuruh disembelih. Nah, ini luar nalar. Kenapa? Karena ini perintah Allah, dipanggil anaknya. Ya bunayya inni araf bil manam anni adwahuka fandur mata ta'um. Wahai anakku, bapak melihat dalam mimpi, bapak menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Kira-kira kalau Ismail anak kita Pak ya, nah bapak mimpi nih tadi malam bapak nyembelih ente, gimana Pak? Gimana kata anaknya Pak kira-kira Pak? Bapak dulu saya sembelih kan itu. Bapak dulu saya sembelih. Tapi luar biasa Ismail, dia abati if'al ma tu'man satajiduni insyaallah minas sholihin. Baik Bapak, silakan kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah saya termasuk orang yang sabar siap. Anak-anak kita bagaimana? Wah, sebelum saya disembelih bapak dulu saya sembelih kan itu. Itu Nabi Ismail siap-siap saja. Yang akan menyembelih anak, memotong leher anak. Kadang anak disuruh potong rambut aja susah. Dipotong uang jajannya kamu kan gitu. Tuh apalagi dipotong lehernya. Nabi Ismail sangat luar biasa. Silahkan sembelih. Yang pada akhirnya Allah gantikan dengan seekor gibas. Bukan mustahil dalam pandangan manusia tiba-tiba ada gibas. Nabi Ibrahim dilempar ke api menyala. Menurut akal logika mati ini, mati gak akan selamat. Ternyata sampai disebutkan beberapa hari itu kobaran apinya dalam tafsir Ibnu Katsir itu, tetapi apinya padam. Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Itu gak masuk di akal itu. Nah makanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan ungkapan Allah kan, ya kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin, jadilah kamu penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dalam kobaran api. Nah hari ini itu disalahgunakan juga Pak. Nah itu jampe Pak ya. Mantra supaya kuat dibakar. Silakan Pak, kalau nggak percaya praktekkan sendiri ya. Nah, diselewengkan gitu. Tetap aja Pak baca itu ya, ada
nyalain kompor gas, baca Pak, ya na ulibatan wassalaman ala Ibrahim, itu Pak, insya Allah kebakar. Ya, insya Allah kebakar. Disalahgunakan ya. Itu jampe-jampe supaya sakti tidak terbakar oleh api. Itu untuk Nabi Ibrahim, bukan untuk ente kan, itu kan gitu. Macam-macam aja itu manusia. Yang berikut kemudian di surat Fatir ayat 34-nya, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi adhaba 'anna al-hazan, yang telah menghilangkan duka cita, kesedihan yang ada dalam diri kami. Inna rabbana laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kapan ungkapan alhamdulillah alladzi adhaba 'anna al-hazan ini, Pak? Kapan diungkapkan? Kapan? Orang-orang berdoa dengan ini, alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Kapan? Alhamdulillah ya Allah, Kau telah menghilangkan semua duka cita kami. Kapan? Kapan Pak? Nah, di surga Pak, bukan di dunia. Ini penghuni surga doanya, salah satunya ungkapan kebahagiaannya, alhamdulillah Allah telah menghilangkan duka cita kami. Kenapa? Karena ternyata sudah masuk surga ya, diberikan perhiasan, senang lah ya. Makanya kalau ibu-ibu di rumah ya sedang sedih kan, ya, bagaimana cara menghiburnya? Bawa ke toko emas besar taubat kan itu. Pada hakikatnya ketika tiap hari melangkahkan kaki ke masjid dan itu kan 1, 2, 3, 4 langkah-langkah kita menuju masjid ini menghapus, menggugur dosa-dosa kita. Maka senanglah orang yang jauh dari masjid, dan semakin jauh semakin banyak dosa yang terhapuskan. Jadi pindah Pak, ngejauhi Pak. Aduh ya. Kadang rumah dekat masjid tetapi belum sempat ataupun tidak sempat singgah ke masjid. Antar aja singgah ke masjidnya nanti kalau sudah mati disolatin di masjid ini. Gak pernah imamin ya, ketika nanti di depan imam. Nah, maka ketika masuk surga itu sudah tidak ada yang namanya lagi kesedihan, semuanya bahagia dengan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah mengampuni. Maka orang yang sudah masuk surga itu otomatis orangnya sudah tidak ada tanpa dosa. Ya, orang yang sudah masuk surga itu otomatis sudah tanpa dosa lagi, sudah dimaafkan, sudah diampuni oleh Allah. Kemudian Allah disebutkan syakur, ya, Maha bersyukur. Maksudnya apa? Allah tadi itu bahwa amalan-amalan kebaikan Allah lipat gandakan. Nah, ini buktinya bahwa kita akan mengucapkan alhamdulillah alladzi adhaba 'anna al-hazan. Mudah-mudahan ya kita semua mengucapkan kalimat ini nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di Quran surat Az-Zumar ayat 74 sama ya, ini pun ungkapan orang yang sudah masuk surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'da. Alhamdulillah yang telah memenuhi janjinya kepada kita. Kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Wa urathana al-ardha wa natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Bagaimana Allah telah memberi tempat ini, ya, mewariskan, bahasanya itu al-urathana, telah mewariskan bumi ini untuk kita tempati, ya, bisa duduk-duduk, bisa jalan-jalan, bisa tidur-tiduran di bumi ini, ya, karena sudah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
Kemudian yang lebih enak lagi, Allah sudah mengizinkan kami untuk menempati surga ini haitsu nasya, di mana saja kita kehendaki. Ya, sudah dibebaskan, silakan ya. Bebas di surga itu mau apa ya. Selama matas tahit anfus, hati kita mau ada. Hati kita mau ada. Beda di dunia Pak, namanya toko serba. Toko serba ada. Toko serba ada. Saya tanya, jualan pasir kan sana? Katanya toko serba, toko serba ada. Ditanya pasir, nggak ada. Jualan batu? Enggak juga. Padahal toko serba ada. Bohong berarti. Nah di surga selama kita ingin, selama kita mau istiadat, bebas mau jalan-jalan. Sekarang jalan-jalan bebas Pak? Bebas, yang penting ada duitnya. Oh ke Pangandaran bebas, silakan, cuma ada duitnya. Kalau nggak ada duit nggak bisa. Mau ke Ancol tuh, mau ke Dufan, silakan, boleh bebas jalan-jalan, silakan, cuma ada duit. Kalau nggak ada duit diusir Pak, nggak bisa masuk kan gitu. Tapi di surga bebas saja. Silakan mau kemana, mau bersenang-senang apa, mau minum apa, mau makan apa, gratis ya. Di surga gratis. Di sini insya Allah nanti gratis Pak, sarapannya nggak bayar. Nah, bahkan naik angkot itu ada tuh tulisan stiker kan gitu di angkot itu, masih ingat saya itu, naik gratis, turun bayar gitu. Maka kalau nggak mau bayar jangan turun Pak. Diangkat saja, itu tidak akan bayar. Nah itu kan menarik tuh ya. Silahkan. Luar biasa. Fa ni'ma ajrul amilin. Maka surga itulah adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Tentu masuk surga ini harus dengan amal, bukan hanya sekedar amal, tetapi amal yang menghasilkan rahmat dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 75-nya, 75-nya. Wa taral malaikata hafina min haulil 'arsy. Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat mereka berlingkar di sekeliling 'arsy. Untuk apa? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka memuji, bertasbih memuji Tuhannya. Wa qudiya bainahum bil haqq. Kemudian diputuskan di antara hamba-hambanya dengan hak, dengan benar, dengan adil. Tidak ada seorang pun yang dizalimi, tidak seorang pun yang dihukumi oleh Allah dengan tidak adil, semuanya adil. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dikatakan semuanya sadar bahwa segala puji milik Allah Rabb semesta alam ketika mendapatkan hasil putusan hukum yang benar, putusan hukum yang adil. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah sampai ada Umar bin Khattab kaget, saking kagetnya, siapa saja yang ngomong Muhammad itu mati ya, saya akan penggal lehernya. Barulah ditenangkan, gak ada yang berani menangkan Umar gitu. Ditenangkan oleh Abu Bakar. Wahai Umar, kalaulah kamu menyembah Allah bahwa Allah itu hidup, tidak akan pernah mati. Tapi kalau kamu menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad itu wafat, meninggal. Baru tersadar, oh iya. Itu kan alhamdulillah Tuhan kita Allah yang tidak akan pernah mati. Al-Hayyu senantiasa hidup. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Fad'uhu, maka sembahlah Allah mukhlishina lahudin, dengan memurnikan ibadah kepadanya. Maka salah satu syarat sah ibadah itu niatnya ikhlas. Sebesar apapun ibadah, sebanyak apapun ibadah, tetapi tanpa niat yang ikhlas, maka ibadah tersebut akan sia-sia. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Ketika kita mampu beribadah, itu merupakan sebuah kenikmatan ternyata.
Ya, pada hakikatnya ketika kita beribadah itu sebuah kenikmatan yang mesti kita syukuri. Alhamdulillah kita masih bisa sholat. Alhamdulillah ternyata kita masih bisa ngaji. Ternyata ibadah itu merupakan sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah juga kita selesai hari ini ya. Cukupkan sekian, mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.